gua di mana anjir? Sembarangan. Lu ngadap situ bisa nggak kayak? Hari ini dari kemarin ya baca berita media lokal Taiwan, akhirnya terduga mantan majikan kaburan dari RK akhirnya telah dipaksa untuk digiring sampai ke Kejaksaan Selin. Dalam proses sebelumnya mereka sudah menyelidiki, pihak penyelidikan ya, dari baik dari imigrasi ataupun kantor polisi sudah menyelidiki cukup lama, pengumpulan bukti dan segala macam, dan sudah diajukan surat untuk melakukan BAP di kepolisian setempat, namun terduga tidak kunjung mendatangi. Setelah 1 bulan akhirnya dibukalah surat penggeledahan. Nah, pada proses penggeledahan kemarin pihak terduga masih belum mau membuka pintu pada saat pertama kali pihak kepolisian mendatangi. Akhirnya setelah 1 jam lebih lamanya membuka pintu dan terduga sudah digiring ke kejaksaan. Namun dalam melakukan BAP mereka tidak membuka mulut sama sekali. Kabar baiknya adalah di kediaman terduga itu ditemukanlah surat hutang piutang atau penandatanganan surat hutang oleh Mbak RK yang ditujukan kepada mereka berdua. Ini merupakan bukti kuat di mana pada saat BAP sebelumnya RK juga ada menyatakan hal ini. Ya. Oke, itu kondisi terakhir. Nah, Mbak RK sekarang masih berada dalam shelter keimigrasian Taipei. Alamat disembunyikan karena RK masih dalam status korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dan RK juga telah mendapatkan ARC sementaranya atau izin tinggal sementaranya dia selama berada di Taiwan untuk menjalani kasusnya tersebut. Oke ya, saya tutup permasalahan poin 1. Kita menuju poin 2. Dari kemarin kita mendapatkan banyak pengaduan dari PMI Taiwan, di mana kok saya mendapatkan surat persidangan dari pengadilan negeri setempat, di mana dulu pernah meminjam uang dan tidak membayar. Orang yang meminjam uang ini mengaku mereka adalah pihak bank. Nanti saya jelaskan. Saya telepon dulu dengan yang bersangkutan. Halo? Kamu kenapa? Aku gini kok, aku ada masalah. Aku inisial LA ya. Aku kan ada pinjaman tuh. Terus ini aku dapat surat dari pengadilan. Dapat surat dari pengadilan tuh suruh bayarnya tuh 87.000 NT. Kamu disuruh bayar uang 87.000 NT. Iya, pinjaman cuma 20. Kamu dulu pinjam 20. Iya. Kamu pinjam sama siapa? Aku tuh dikenalin sama temen gitu kok. Terus itu pinjaman itu berupa uang NT gitu, bukan rupiah. Berupa uang NT. Iya. Itu kamu minjem ke orang atau pihak apa?
minjem ke bank. Ke bank? Iya. Kamu ARC? Iya, ARC. ARC mana bisa pinjem duit ke bank? Bukan bank lah Tapi itu. oh paling ya cuma koperasi kok, tapi katanya bank, soalnya pas ditanda tangan itu aku nggak sempet baca sih, soalnya banyak. Oke. Terus Saya jelaskan dulu tertulis kepada gitu. ini ya, penonton ya. Iya. Di Taiwan ini ya, kalau kalian masih memegang ARC itu sangat sulit, apalagi dengan status kalian ini pekerja migran asing, untuk meminjam uang pada bank. Ya, hanya beberapa bank tertentu dan prosesnya cukup lumayan rumit dan bunganya nggak bakal setinggi itu. Ya, jadi bisa dipastikan ini bukan bank. Biasanya yang meminjamkan uang begini di Taiwan itu, satu, kalau nggak koperasi, pegadaian, atau konsultan keuangan. Iya kok. Oke? Paham ya? Iya. Kamu juga paham ya? Iya kok. Nah, saya jelas. Kamu sekarang takutnya apa? Takutnya gini, soalnya kan aku ini udah dapet surat dari pengadilan. Nah, terus kan aku nanti kalau misalkan di sidang dipanggil suruh bayar segitu, kayak misalkan aku nggak terimanya gini kok. Karena pas waktu aku pembayaran itu aku lancar. Terus yang berapa bulan ini nggak lancar karena sales yang ngenalin aku itu hilang kontak sama aku. Aku nyari-nyari ke temen yang udah ngenalin aku, katanya juga nggak tahu nomornya sales itu. Biasanya kalau kita lancar pembayaran atau nunggak pembayaran kan ditelepon dari banknya tuh. Kalau kita nunggak kan pasti ada telepon. Itu nggak ada telepon sama sekali. Nah, itu dulu, yang membuat. pada saat kamu minjem 20.000 ini, bagaimana dengan sistem pencicilan kamu ini? Per bulannya gitu. 4 bulan, sebulan berapa? Per bulannya itu hampir 8.000, 7.000 berapa gitu. Hampir 8.000. Berarti kamu semestinya itu cicilan berapa kali? Cicilan 4 kali kok. 4 kali. Jadi semestinya kamu pinjam 20.000 itu balik-balik ujung-ujungnya totalnya tuh sekitar mau 31.000 lebih ya? Iya. Tapi dalam surat persidangan kali ini gugatannya tuh 87.000. Iya, 87 gitu. Kapok nggak lo? Kapok banget kok. Ini bingung banget gimana dapat uang segitu dari mana gitu. Ya udah, ini anggap aja pelajaran buat kamu. Nanti tetap ada di sidang. Ini saya jelaskan di live saya. Kamu ikutin aja live saya. Nanti saya akan jelaskan di dalam. Iya. Ya. Nah, kalau masih nggak paham, kamu nanti kontak saya lagi secara pribadi. Oke? Iya kok. Oke kok. Terima kasih ya kok. Yo, thank you. Iya. Jadi para manusia-manusia kampret yang minjemin uang ini, ya, mereka tuh kebanyakan ngomongnya enak di depan, sama seperti ini. Kamu minjem 20.000, nah nanti kamu cicilnya 4 kali, bayaran hanya segini. Tahu-tahu kamu kalau nggak bayar, kamu udah bayar 2 kali nih, kayak dia nih. Kamu nggak bayar 2 kali, tiba-tiba tuh nanti surat dari pengadilan bisa datang dengan angka yang cukup fantastis. Nah, ini termasuk rentenir bagi saya. Ya, bagi saya ini termasuk rentenir. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Rata-rata mereka yang menggunakan kedok sebagai koperasi, konsultan keuangan, atau misalnya mereka ini adalah pegadaian, ini ada hukumnya di Taiwan ya. Saya jelaskan lagi. Untuk pegadaian, ya mereka hanya boleh meminjamkan uang dengan suku bunga paling tinggi adalah 30% per tahun. Ya, kalau untuk perorangan atau konsultan keuangan begitu, biasanya mereka hanya boleh mengenakan suku bunga sebesar 20% per tahun, dan itu paling tinggi. Jikalau melampaui ini, mereka termasuk dalam kata rentenir. Kalau dalam bahasa Taiwannya itu kayak apa? Kaulitai. Nah, dalam hal konteks ini, kalian sebagai korban bisa menuntut kalau bukti di tangan kalian kuat. Nah, kebanyakan anak-anak ini kenapa nggak bisa menuntut? Satu, coba kalian perhatikan pada saat peminjaman uang itu, kalian akan disuruh menandatangani banyak sekali surat. Nah, di dalam surat itu ada surat hutang piutang, ya. Coba diperhatikan kembali pada saat kalian menandatangani surat itu, angka yang dituliskan itu biasa diplesetin. Yang tadinya kamu minjam 20.000, nanti yang kamu tanda tangan itu berupa tulisan Mandarin di mana angkanya itu tidak sesuai.
angkanya itu tidak sesuai. Jadi kamu minjem 20.000, dia bisa nulisin di bawah total pinjaman misalnya 70, 80.000, dan kamu itu tanda tangan aja. Nah, ini yang nanti menyebabkan permasalahan terjadi. Kamu cuma terima 20.000, tapi kamu dalam tanda tangan itu menandatangani surat di mana kamu meminjam lebih. Satu, ya. Kedua, di sini juga sering terjadi yang namanya mereka melakukan pemalsuan dokumen, di mana surat yang pertama kalian pinjam uang itu diganti dengan surat yang lain, yang tadinya 20.000 diganti dengan tadi surat yang lain di mana isinya lebih tinggi dan mereka tanda tangan sendiri serta cap jempol sendiri. Ini juga sering terjadi. Ya, yang ketiga, mereka menggunakan jalur antara dua negara. Kalau di Indonesia saya kurang tahu nih. Kalau untuk peminjaman uang, suku bunga paling tinggi berapa? Saya kurang tahu. Dan untuk penangkapan di sini terkait rentenir itu seberapa kencengnya, saya juga kurang ngerti. Nah, jadi mereka ini kadang, coba perhatikan, banyak sekali mereka meminjamkan uang berupa rupiah, tapi cicilannya tuh ente. Kenapa? Agar nggak keciduk. Jadi mereka ngomong ke pihak pengadilan, mereka minjemnya di luar negeri. Dan kita yang di sini ditawan hanya bagian pelunasan pengambilan uang. Ngerti ya? Banyak yang diplesetin. Yang menyebabkan makanya sekarang kalian bisa mendapatkan surat pengadilan seperti ini. Nah, solusinya di mana? Nggak apa-apa. Tetap datangin pengadilan sesuai dengan surat pengadilan yang dilancarkan ke kamu. Kamu datangin aja, kamu jelaskan kamu itu awalnya dapat duit berapa, ngutang berapa, dan berapa kamu bersedia untuk bayar. Ini adalah hukum perdata, bukan pidana. Perdata dalam kata kutip, perdata ini adalah hukuman di mana mereka tidak akan bisa memenjarakan kamu karena ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Ngerti ya? Perdata ini nggak mungkin ada hukuman penjara. Ini kalau ngomong bahasa kasarnya. Jadi kalian tidak perlu takut. Kalau dapat surat ini, datangin aja persidangannya. Ngomong belak-belakan, kamu awalnya pinjam berapa, dan kamu hanya sanggup atau menyetujui bayar berapa. Di sini kamu akan negosiasi di dalam persidangan perdata ini. Jadi nggak usah takut, datangin aja, ngomong aja, saya pinjam 20 nih. Nah, kalau disuruh bayar segini 87.000 saya keberatan. Saya cuma sanggup ngebayar sekitar 23 nih, mau nggak? Nego aja. Dan tentunya kalian ambil range itu di antara 30% aja menurut saya. Ya, ngerti ya? Jadi ini juga tidak akan mempengaruhi visa kalian bekerja. Jangan pernah takut karena hutang bank tidak bisa bayar mengakibatkan kalian menjadi kabur. Karena kalian merasa ini bahaya nggak ya kok? Aku bisa ada masalah nggak? Apa aku kabur aja? Jangan pernah gara-gara masalah perdata ini menyebabkan kalian mengambil jalan kabur. Ya, saya tegaskan sekali lagi, datangin aja, ngomongin. Nah, kalau misalnya pada saat persidangan kamu tidak sanggup membayar, kamu bisa ajukan kepada hakim atau mediatornya itu. Ya, mungkin awal-awal mediator ya, baru nanti ke dalam persidangan ya. Kamu boleh ajukan ke pihak mediatornya itu, saya mau bayar segini dengan asumsi cicil berapa kali. Kalau disetujuin ya oke. Kalau misalnya pun kalian nego uang ini tidak berhasil dan cara penyelesaiannya juga tidak bisa berhasil dalam negosiasi ini, nggak perlu khawatir. Di dalam persidangan nanti pun hakim yang akan memutuskan. Kalau memang benar kalian tidak bisa membayar pada saat itu, maka akan diambil keputusan negosiasi, angkanya di angka berapa, dan akan dipotong selama kalian bekerja. Dipotong dari gaji kalian setiap bulan. Paham ya? Nah, untuk bagi yang bilang kok yang kaburan juga banyak, ternyata banyak juga yang kabur gara-gara masalah ini. Terus bagi yang kaburan kok, saya dulu pada saat resmi saya ini kabur karena dikejar rentenir. Oke?
saya sekarang mau pulang. Apakah nanti saya pulang akan ada masalah? Saya balik gini, ini adalah hukuman perdata. Jadi tidak akan mempengaruhi kalian untuk pulang ke tanah air. Jangan khawatir. Ya, udah kalau mau pulang tinggal pulang aja. Dan ini nggak bakal menyebabkan jadi suatu halangan untuk kalian pulang. Nggak bakal ada. Ya, jadi jangan takut. Ya, kalau memang kalian niat baik mau ke persidangan, ya jalanin aja. Ya, kalau kalian yang udah kabur pengen pulang, dalam arti kata nggak pengen bayar, ya saya cuma bisa saranin, gimana pun kita harus taat beragama. Hutang ini dibawa mati. Ya, bagaimanapun kamu tidak bisa membayar pada saat itu, ya kamu harus ngomong ke orangnya, janjiin kapan kamu bisa ngebayar. Apakah kamu tuh cicil, jangan sampai hutang ini dibawa mati. Selama kamu masih hidup, ya upayakan cicil. Minimal kamu ini ngebayar sampai, ya minimal modal dia balik lah. Modal dia balik, ya udah. Kalau kamu nggak mau ngelanjutin, ya sudah gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi untuk masalah seperti ini, tolong jangan tanyakan lagi. Semoga video ini bisa menjawab seluruh pertanyaan kalian yang mengenai hutang piutang dan segala macam hal itu. Bagi mereka yang berani mengatakan kita di sini bank, di tahun ini bank, jangan percaya. Nggak ada itu. Ya, rata-rata itu kalau nggak koperasi, konsultan finansial, ya pegadaian. 3 ini doang. Kalau enggak, ya berarti dia rentenir morat marit. Mocok-mocok dia, rentenir mocok-mocok, ada duit minjemin orang, ngambil tinggi. Nah, bagi kalian kalau misalnya mereka ini posisinya keras nih pada saat mediasi nih, dia keras, kalian juga ngerasa berat bayarnya, ini saya pinjam 20.000, kenapa saya harus disuruh bayar segitu tinggi? Setelah persidangan itu selesai, kalian bisa gugat mereka dengan satu pasal, peminjaman dengan bunga tinggi. Ini adalah hukum pidana. Dan saya yakin mereka kalau nggak ada mau masalah, pasti mereka lembek. Udahlah, ambil modal lebih dikit udah. Kalau memang mau diterusin aja. Kalau memang kalian nggak ngerti cara terusinnya, bisa inbox saya, nanti saya bantu. Ya, saya paling suka nih kalau sama rentenir begitu. Ya, oke. Sampai di sini aja dulu video saya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya tegaskan, jangan gara-gara kalian hutang piutang malah menjadi status kaburan. Lari dari masalah, lari juga dari visa kalian. Oke, ini bukan kasus berat, ini kasus tidak akan dipenjara dan tidak akan mempengaruhi visa kalian. Jadi nggak usah kabur. Jangan gara-gara kalian udah dikejar begini kabur milih kerjaan dengan gaji banyak agar bisa ngurusin, itu bodoh namanya ya. Dipikirin baik-baik lagi. Ya udah, ini dulu dari saya. Selamat siang. Dan untuk kalian para peminjam uang, kenapa saya membagi informasi ini? Tanya sales kalian yang namanya Shirley itu dari Global. Ya, gak usah senggol-senggol gua. Oke? Shirley, I love you.